bersama mendengarkan firman Tuhan bisa saling mendoakan. Nah, teman-teman sudah saya bagikan lembaran khotbah hari ini untuk bisa diteruskan pelajari di rumah. Mari kita berdoa, minta Tuhan menerangi akal budi kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan penyampaian firman, pakai hamba-Mu menjelaskan, dan pimpin kami terbuka akan firman dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, jemaat sekalian, malam hari ini saya akan khotbah dengan judul traveling yang bermakna. Traveling, ya, itu sama dengan perjalanan atau istilah lain itu bepergian. Merupakan hal yang menyenangkan atau mungkin juga merepotkan. Sebagian orang senang melakukan traveling, ya, apalagi yang hobi, ya. Teman kita Posuhe Yani hobi dia traveling, ya. Termasuk Leni, ya, senang traveling, ya. Kalau dengan kata traveling dia senang. Tapi ada sebagian lagi sebaliknya, ya, tidak menyenangi karena dianggap menyita waktu, ya, capek gitu, dan buang waktu, ya. Nah, buang uang, ya, maksudnya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Apa penjelasan Alkitab tentang traveling? Mari kita buka Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ya, mari kita baca bersama nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah Tuhanmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 121 ini, tentu kita tahu jenis tulisannya atau genrenya, yaitu puisi. Ketika kita melihat puisi, maka bagaimana cara kita menggalinya? Teman-teman yang belajar baca gali Alkitab pertama sudah diajarkan bagaimana menggali puisi. Puisi secara garis besarnya terbagi dua, pujian atau keluhan, ya, pujian atau keluhan atau ratapan, ya. Nah, tentu kalau mengungkapkan kegembiraan, kesukacitaan, itu merupakan puisi pujian, ya. Nah, Mazmur 121 ini termasuk puisi pujian. Bagaimana kita menggali kalau itu puisi pujian? Ya, kita bagi ke dalam 3 kelompok. Apa perasaan yang terungkap, kemudian permohonan yang muncul, lalu keyakinan akan Tuhan. Tapi untuk melengkapi penggalian atau penafsiran kita perlu tahu juga ciri puisi itu kan ada kesejajaran dan bahasa gambaran, ya.
kita periksa dulu kesejajarannya. Dari kesejajaran yang ada, ya, nah, apa yang dapat kita tafsirkan di situ. Kemudian dari bahasa gambaran yang ada, kita dapat memastikan kata-kata yang ditulis ini ada bagian-bagian yang merupakan kata-kata bahasa gambaran, ada yang merupakan kata-kata yang sebenarnya. Ya, tentu kalau dia bahasa gambaran, kita tidak bisa mengartikan seperti kata-kata biasa. Itu ada maksud tersembunyi. Ya, oke. Nah, kita perhatikan dulu di dalam Mazmur 121 ini, maka kita menemukan ada kesejajaran yang sudah saya tulis dengan garis miring di situ. Di dalam ayat 4 dikatakan tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, nah, berarti kalau dituliskan tidak terlelap, tidak tertidur, itu berarti ada kesamaan maksud. Ini disebut kesejajaran sinonimi, ya, sinonimi. Lalu kemudian sinonimi juga terdapat di dalam ayat 5. Dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, ya. Tuhan menjaga, berarti kita dinaungi, ya, ada kesamaan, ya, sinonimi. Kemudian yang lainnya kita temukan di dalam ayat 6. Tidak menyakitkan engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, ya. Ayat 6 apa katakannya? Atau salah tulis saya? Ya, betul ya. Ya, betul ya, atau bulan pada waktu malam, ya. Nah, tadi tidak menyakitkan engkau pada waktu siang, ya, atau bulan pada waktu malam. Terlihat ada perkembangan, ya, atau perluasan. Ini disebut kesejajaran sintesis. Lalu kemudian yang berikutnya di dalam ayat 7, ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ya. Kecelakaan itu tentu bisa luka ringan, bisa luka berat, tapi ia akan menjaga nyawamu, ya. Nah, luka ringan, luka berat, sama menjaga nyawa, ini sesuatu yang diperluas. Ini termasuk kesejajaran sintesis juga, ya. Dari situ kita sudah mendapat sedikit gambaran apa yang dimaksudkan dengan Mazmur 121 ini, ya. Lalu kita lihat ada beberapa bahasa gambaran atau diistilahkan figuratif di situ, ya. Itu saya kasih garis bawah seperti di dalam ayat 3, ya. Dikatakan di situ kakimu goyah, ya. Kakimu goyah, ya. Apa yang dimaksudkan kakimu goyah, ya? Nah, seperti yang kita pelajari bahasa gambaran itu ada yang dikatakan simile atau kiasan, menggunakan kata seperti, sebagaimana. Ada yang metafora, ya, menyatakan sesuatu, ya, menggambarkan sesuatu. Ada yang disebut dengan metonimia, ya, kata yang tersembunyi maksudnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kakimu goyah, di sini sebuah kata yang tersembunyi, ya. Maksudnya apa? Dan harus dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia sedang melayangkan matanya ke gunung-gunung. Kalau dia sedang melayangkan matanya ke gunung-gunung, berarti dia sedang berjalan, ya, di antara gunung-gunung atau di antara bukit-bukit, ya. Ada kemungkinan dia mendaki bukit-bukit itu. Nah, mendaki tentu bergantung pada kekuatan kaki. Ada yang kakinya tidak kuat, ya, bisa lemah, gitu ya, atau bisa terpleset. Jadi maksudnya kakimu goyah ini, ya, ini maksudnya itu lemah atau terpleset.
Lalu kemudian ada garis bawah penjaga Israel. Siapa penjaga Israel dimasukkan? Tuhan yang dimasukkan. Ya, Tuhan digambarkan sebagai penjaga Israel. Itulah metafora. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada tangan kananmu. Ada yang bisa mengartikan apa itu tangan kananmu? Ya. Pada waktu itu, kalau tangan kanan itu sesuatu yang dihargai. Ya. Apa yang dikatakan tentang tangan kananmu? Ya, dikatakan bahwa Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, Tuhan ada di sebelah tangan kananmu. Ya, sesuatu yang sangat dihargai ada di tangan kanan kita. Ya, sesuatu yang sangat dihargai mengingatkan ada sesuatu yang sangat dihargai, yaitu ada Tuhan. Ya, ada Tuhan. Ini tentu tangan kananmu ini termasuk metonimia, sesuatu yang tersembunyi maksudnya. Baru kita sekarang bagaimana menggalinya, kita bagi ke dalam 3 kolom. Ya, ada perasaan, ada permohonan, ada keyakinan. Kalau kita perhatikan ya ayat demi ayat, kita mulai dengan ayat pertama. Ya, dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya. Lalu tiba-tiba muncul pertolonganku adalah dari Tuhan. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat pertama ini? Apa yang kita bisa tafsirkan dari ayat pertama ini? Ya enggak? Nah, mungkin akan timbul 2 pemikiran. Ya, begitu dia melihat gunung-gunung, maka dia lihat di situ ada Tuhan. Ya, karena biasanya dalam perjanjian lama, ya enggak, tempat-tempat tinggi di pegunungan itu dipakai untuk menyembah, baik menyembah kepada Allah atau menyembah kepada berhala. Dipakai tempat yang tinggi. Kita masih ingat istilah Gunung Sion. Ya, di situ tempat penyembahan umat Tuhan. Ketika dia melihat gunung-gunung, melihat ciptaan, ya, dia ingat ada Tuhan, ya, yang pencipta alam semesta ini, gitu. Nah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Atau bisa saja dia begini. Gunung-gunung itu tadi kan ada yang dipakai tempat yang tinggi dan dipakai untuk penyembahan Allah, ada yang dipakai untuk penyembahan berhala, ya. Maka dia dalam arti kata dia sedang memohon kepada Tuhan supaya dia tidak tergoda, ya, dengan penyembahan kepada berhala, tapi dia bisa memusatkan penyembahan kepada Allah saja, ya. Bisa diartikan sebuah permohonan juga, ya. Ini memang agak samar, ya. Tapi di bagian ini kita masukkan ke dalam permohonan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya dia sedang memohon ada pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Lalu kemudian kita lihat ayat 2. Dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Nah, di sini menunjukkan satu keyakinan tentang Tuhan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang menjadi penolongnya, ya. Kita bisa masukkan di dalam kolom keyakinan ayat 2. Selanjutnya ayat 3. Ia di sini besar, ya, yang menyatakan Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah dalam perjalananmu, ya, di antara pegunungan dan bukit-bukit, ya. Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah sampai nggak kuat, sampai terpleset, ya, karena penjagamu tidak akan terlelap, ya. Tuhan, ya, penjagamu, ya, digambarkan di dalam ayat 4, penjagamu adalah Tuhan, ya, tidak akan terlelap. Artinya, ya,
di dalam permohonannya Tuhan memperhatikan dia sehingga dia tetap diberi kekuatan untuk berjalan di antara pegunungan dan bukit, ya, sampai di tempat yang dia tuju. Ya, di sini memang belum ditujukan di mana tempat yang dia tuju, ya. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa ia takkan membuat kakimu goyah. Berarti ada satu keyakinan, ya, bahwa Tuhan tak membiarkan kakinya goyah. Kita masuk ke dalam kelompok keyakinan. Begitu juga ayat 4, ya. Ayat 5 menunjukkan satu keyakinan bahwa Tuhan itu adalah penjaga, ya. Nah, kita lihat di dalam kelompok keyakinan, Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah, Tuhan tidak terlelap menjagamu, Tuhan penjaga di sebelah kananmu, ya. Di tempat yang engkau sangat hargai, Tuhan ada di tangan kananmu, ya. Itu keyakinan yang diungkapkan. Lalu kemudian ayat 6, ya. Ayat 6 mengatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, ya. Nah, ingat bangsa Israel waktu perjalanan keluar dari Mesir, ada tiang awan di siang hari dan ada tiang api di malam hari, ya. Nah, memang siang itu di bawah sengatan matahari itu sangat menyakitkan, ya. Nah, maka di sini dikatakan ayat 7 tidak akan menyakiti. Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang menolongmu, ya enggak? Membuat engkau di siang hari tidak tersakiti. Bukan hanya siang hari tidak tersakiti, malam hari dikala ada bulan pun, ya. Nah, dalam perjanjian lama bangsa Israel percaya malam hari kalau kena bulan, ya, itu bisa menjadi sakit, gangguan kejiwaan, ya. Maka di sini digambarkan, ya, malam hari pun, ya, Tuhan itu tidak menyakitimu, siang malam engkau tidak tersakiti, ya. Sakit ini sebuah ungkapan perasaan, ya. Nah, ada Tuhan, dikatakan di dalam keyakinannya, ada Tuhan penolongku, ada Tuhan, ya, yang tidak membiarkan kakiku goyah, ada Tuhan yang tidak terlelap menjagamu, ada Tuhan penjaga di sebelah kananmu, membuat engkau tidak tersakiti dalam hidupmu, ya. Diungkapkan perasaan tidak tersakiti sehingga kita bisa melihat, ya kan, bagaimana luar biasanya Tuhan itu dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan umatnya, ya. Di dalam ayat 7 dan 8 itu juga mengungkapkan keyakinan Tuhan itu menjaga dari kecelakaan, ya, juga menjaga, ya, kehilangan nyawa, ya, sampai kapan? Sampai selama-lamanya, ya. Luar biasa Tuhan kita. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, ya. Nah, ya, di mana tempat yang dituju oleh pemazmur ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan menjadi satu kebiasaan umat Israel untuk merayakan, ya, perayaan-perayaan tertentu, ya, setahun lebih kurang 3 kali dan ke Yerusalem, pergi ke Yerusalem. Nah, dari perjalanan ke Yerusalem itu, bait Allahnya kan ada di bukit-bukit, ada di Gunung Sion. Maka mereka harus berjalan, mendaki, ya, menaik ke atas, ya. Nah, maka dikatakan nyanyian ziarah. Apa artinya nyanyian ziarah? Nyanyian pendakian. Mereka nyanyi mendaki, ya, mau datang ke bait Allah yang ada di Gunung Sion. Jadi di sini sedang melakukan perjalanan ibadah menuju Yerusalem, ya. Kalau kita perhatikan, ya, ini juga bisa menjadi sebuah gambaran bagi semua orang percaya, ya, perjalanan umat menuju Yerusalem baru
atau surgawi. Ya, jadi satu gambaran bagi kita. Kita belajar dari Mazmur. Apa sih yang ingin diungkapkan dalam Mazmur? Memang yang ingin diungkapkan di situ adalah perjalanan umat menuju Yerusalem fisik, gitu, ya. Nah, tapi kemudian kita lihat, ya, perjanjian lama disempurnakan di dalam perjanjian baru. Kita tidak menuju ke Yerusalem fisik, tapi menuju ke Yerusalem rohani atau surgawi. Yang kita tuju adalah kehidupan di surga nanti. Maka ini bisa juga memberikan gambaran bagaimana umat Tuhan sedang melakukan perjalanan untuk sampai ke surga nanti. Jadi kalau kita perhatikan Mazmur 121 ini, ya, konteks perjanjian lama memang perjalanan ibadah menuju Yerusalem, ya. Nah, lalu, ya, bagi kita yang percaya Tuhan pada masa ini, kita bukan lagi memikirkan perjalanan menuju Yerusalem fisik, bukan, ya, tapi perjalanan menuju Yerusalem rohani, yaitu surga yang sudah dijanjikan, ya. Nah, konteks kita sekarang adalah perjalanan umat menuju Yerusalem baru. Jadi kalau ada yang tidak bisa ke Yerusalem fisik, ya jangan sedih, jangan menyesal, ya kan? Tapi langsung saja ke Yerusalem baru, ya, ke surga nanti, ya. Kita akan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem baru, kita akan melakukan banyak perjalanan, ya. Perjalanan apa saja, ya? Bukankah sehari-hari kita sering melakukan perjalanan karena pekerjaan, ya, atau usaha, ya. Lalu bukankah rutin seminggu sekali kita melakukan perjalanan ke rumah ibadah, ya, perjalanan ibadah, gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang melakukan perjalanan liburan, ya, bepergian, ya, wisata, gitu, ke satu tempat. Nah, dalam perjalanan kita menuju Yerusalem baru, kita melakukan banyak perjalanan dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang kita pelajari di dalam Mazmur 121 ini? Kalau kita perhatikan, ya enggak, di dalam ayat 2, dalam dia melihat gunung-gunung, ya, di situ dia melihat ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam perjalanannya, ya, dia melihat ada Tuhan. Dia mengalami ada Tuhan beserta di dalam perjalanannya. Ada kehadiran Tuhan dalam perjalanannya. Lalu kalau kita perhatikan ayat 3 sampai 8, maka di situ kita simpulkan, ya, dua hal. Ayat 2 mengatakan Tuhan adalah penolong. Ayat 3 sampai 8 mengatakan Tuhan adalah penjaga. Kita melihat, ya, pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan itu adalah penolong, bahwa Tuhan itu adalah penjaga, ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita akan melakukan 3 bentuk perjalanan, ya. Perjalanan ibadah, perjalanan kerja atau tugas, perjalanan liburan, ya. Di dalam perjalanan itu seharusnya 2 prinsip ini, ya, ada dalam kehidupan kita. Prinsip pertama di ayat 2, ya, ada Tuhan pencipta langit bumi, ya, yang hadir dalam kehidupan kita, dan ada keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penjaga. Kalau begitu, bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam setiap traveling atau perjalanan ini, ya? Nah, dalam traveling ibadah atau perjalanan ibadah, kita mau datang beribadah kepada Tuhan, ya, maka mulailah disertai dengan doa. Mazmur 91 ayat 15 menuliskan seperti ini.
Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 dan 15. Nah, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, bila ia, siapakah ia? Yaitu setiap orang percaya, umat Tuhan. Ya, berseru kepadaku, ku ini besar, yaitu Tuhan. Berseru pada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dia, ya, walaupun dia dalam kesesakan, ya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya dalam perjalanan kita, ya, baik jalan kaki, ya, maupun menggunakan kendaraan, selalu bisa muncul hal-hal yang di luar dugaan, ya, hal-hal yang membuat celaka, hal-hal yang bisa merenggut nyawa kita. Saya ingat ketika pernah terjadi satu kasus, seorang guru BPK lagi di pinggir jalan, ya, lagi menunggu kendaraan, ya, tiba-tiba ketabrak sama bus pinggir jalan loh, ya, dia sedang ingin melakukan satu perjalanan dan nyawanya tidak tertolong, ya. Nah, ada teman-teman yang menggunakan kendaraan motor, ya, mengalami celaka. Baru-baru ini berita di TV kalau nggak salah kemarin, ya, seorang anak remaja bawa motor di Jakarta, ya, terjatuh keserempet bus kalau nggak salah, keserempet bus atau jatuh kena batu, saya lupa ingat, ya, dan meninggal, ya. Nah, karena itu dalam perjalanan, ya, sebelum kita awali perjalanan ke tempat ibadah, ya, kita awali dengan doa, minta penjagaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Kita tahu ada Tuhan pencipta, ya, yang kita bisa meminta pertolongan untuk menjaga kita. Nah, kalau kita sudah meminta pertolongan untuk menjaga kita, kita melakukan perjalanan. Perjalanan itu tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh rusuh, tidak boleh cepat-cepat, ya, karena waktunya sudah mepet, ya, pengen kebut saja, ya kan? Nah, ya, jangan. Kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berbuat lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Nah, kalau kita baca sekilas, kita berpikir ini bicara tentang suami istri, ya, ternyata bukan, ya. Kebiasaan, ya, pada masa itu mereka berdagang, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, turun naik bukit. Masalahnya jalanan kan tidak seramai sekarang ini. Sekarang ini di tempat-tempat desa pun jalanan lumayan ramai, ya. Kalau dulu di kota pun jalanan tidak seramai, ya. Nah, bahkan mungkin nggak seramai di desa pada masa kini, ya. Nah, kalau perjalanan mereka, ya, harus mendaki bukit-bukit, bukitnya harus berkelok, ya. Siapa tahu di kelokan itu sedang menunggu penjahat, kan nggak kelihatan, gitu, ya kan? Atau dalam kelokan itu tidak sadar jatuh ke dalam jurang, ya. Maka dikatakan perlu teman dalam perjalanan. Ketika ketemu perampok, ada teman yang bisa bantu, ya enggak? Ketika jatuh ke dalam jurang, ada yang bantu ngangkat, ya. Prinsip apa yang kita temukan di dalam perjalanan, ya? Nah, yang kita bisa temukan dalam perjalanan adalah prinsip kehati-hatian. Kalau itu mengajak kita prinsip kehati-hatian, maka kita bawa motor itu kudu mesti hati-hati, ya. Pertama, fokus, jangan sampai mikir sampai bawa motor, sampai main HP, sampai bawa mobil, enggak. Nah, itu bisa membahayakan. Pernah satu kasus terjadi, tetangga kami, enggak, yang mau pergi ke Jakarta, supirnya nyupir
sambil lihat HP, ya, tanpa disadari baru masuk pintu tol Kopo ini, ya enggak, mobilnya mungkin masuk di tempat yang tidak tepat, ya. Tidak tepat maksudnya bukan masuk ke garis yang lain, tapi mungkin posisinya miring gitu, ya. Ditabrak sama mobil yang lain, terjadi tabrakan. Dan apa yang terjadi? Suaminya pada saat itu meninggal dunia, ya. Bukan dia yang bawa mobil, tapi supir yang disewa, ya, karena supir itu sedang main HP menurut perkataan istrinya, gitu. Jadi kudu mesti hati-hati. Yang kedua, jangan tergesa-gesa, ya. Lebih baik kita terlambat, ya. Kalau saya berpikir begini, daripada terlambat datang ke gereja, udahlah cari gereja terdekat. Ngapain maksain diri? Kita kan datang menyembah Tuhan, ya enggak? Tuhan kan ada di mana saja, ya enggak ada di gereja kota, ada di gereja desa, gitu. Ya enggak ada di tempat yang jauh dari rumah, ada dekat rumah. Udahlah cari yang dekat. Yang penting kita datang, ya, bisa menyembah Tuhan dengan hormat, ya, dengan kesiapan hati. Jadi jangan gara-gara ingin mengejar cepat sampai, nggak terlambat, ya. Apalagi gereja saya punya aturan kalau terlambat tutup pintu. Tutup pintu gitu, ya. Seperti anak sekolah, ya, terlambat tutup pintu nggak bisa masuk, ya. Oke. Nah, sehingga kita mengejar tidak terlambat, tapi memperhatikan kehati-hatian dalam perjalanan, ya enggak. Kalau sampai terjadi apa-apa, apakah Tuhan tidak menjaga kita? Enggak. Tuhan katakan, saya ingin menjaga kamu, tapi kamu tidak mau saya jaga. Kamu mau menurut kamu, ya enggak? Dan kamu mau datang menyembah saya, kok harus datang ke gereja situ? Ke gereja lain juga bisa datang menyembah saya. Kenapa serusuh ke sana? Oke, hati-hati. Kemudian pulang mengucap syukur atas penjagaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, ya, setelah selesai ibadah. Yang kedua, traveling, kerja atau tugas, ya, mulai disertai dengan doa. Tuhan, pimpin saya. Tuhan, pakai saya, ya, supaya kehidupan saya menjadi saksi, supaya ada kesempatan saya cerita firman, supaya ada kesempatan bagi saya cerita Injil, ya. Nah, seperti tadi, perjalanan juga berhati-hati. Lebih baik terlambat, ya enggak, paling potong gaji atau paling dipecat daripada nyawa melayang karena tergesa-gesa, ya, atau daripada celaka, ya enggak, patah tulang. Berapa sekarang dia operasi patah tulang? Ya, kakak saya pernah patah tulang punggungnya gara-gara ditabrak sama angkot. Bukan, gara-gara pintu angkot buka pintu sembarangan, jebret, ya. Dia sedang nunggu anaknya duduk di motor, kena sentakan pintu angkot, ya, sehingga patah, ya. Angkot cuma ngomong minta maaf saja. Tapi ini orang patah bagaimana? Ya enggak, sesen pun tidak keluar uang. Tuh, kalau begitu, bagaimana cari biaya pengobatan untuk operasi tulang retak, ya, tulang yang patah? Habis operasi waktu itu hampir 40 juta di Jakarta, ya. Hati-hati, ya enggak. Kalau nggak hati-hati, uang 40 juta melayang. Ya. Nah, perjalanan berhati-hati, lalu bisa menyaksikan pertolongan dan penjagaan Tuhan. Katakan firman, katakan Injil. Markus 16 ayat 15 mengatakan apa? Kita lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Ia ini adalah Tuhan Yesus. Berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Semua orang yang mengaku muridnya. Bukankah kita ini mengaku adalah muridnya? Maka Tuhan mengatakan jangan diam di rumah, tapi pergi. Pergi itu berarti harus berjalan, berarti harus traveling, ya, perjalanan, melakukan perjalanan. Nah, ketika kita dalam perjalanan kerja, ada kesempatan ketemu orang, ada kesempatan ngobrol sama orang, kita jangan lupa, ya enggak, bahwa kita bukan hanya memenuhi kepentingan kita,
bekerja dengan baik, dapat gaji, penghasilan, ya enggak? Tapi kita membawa misi Tuhan, menjadi saksi dan pembawa misi Tuhan untuk menyampaikan firman dan Injil kepada orang lain. Sehingga hari demi hari yang kita lalui di dalam perjalanan kerja, pergi pulang, kita mengalami bagaimana Tuhan bersama kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita menjadi sebuah pekerjaan yang bermakna, ya, bukan membuat kita tuh jenuh, ya enggak, bosan gitu. Kapan lah saya selesai kerja dari dunia ini? Jangan. Oke, pulang mengucap syukurlah, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau traveling liburan, ya enggak? Nah, kalau traveling liburan tuh, ya, ada orang yang membayangkan, aduh kotanya begitu indah, ya, pemandangan, ya, tempatnya begitu indah, hotelnya begitu enak, ya enggak? Nah, memang perlu berpikir seperti itu. Tapi coba di dalam melihat pemandangan alam yang begitu indah, ya enggak? Buka pikiran kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa, menciptakan alam semesta ini begitu indah. Seorang yang kreatif, ya enggak? Seorang luar biasa, ya. Kita bersyukur kita boleh punya Tuhan yang luar biasa, ya. Kita berangkat disertai doa, kita menikmati kehadiran Tuhan dari alam ciptaan, ya, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, ya. Walaupun perjalanan itu jauh, ya, capek, ya, harus keluarkan uang, tapi kita bertemu dengan orang-orang, kita bisa melihat bagaimana sukacita orang lain, bisa melihat bagaimana sukacita Tuhan dalam kehidupan kita, dan ada kesempatan ngobrol, kita bisa bercerita firman, bisa bercerita Injil kepada orang itu, seperti dikatakan dalam Markus 16 ayat 15, ya. Pulang dari liburan, kita mengucap syukur bagaimana liburan kita mengalami ada kehadiran Tuhan, bahkan sedapat mungkin menjadi saksi Tuhan, ya, sehingga kita bisa pulang mengucap syukur, ya. Kita pulang bukan dengan mengeluh, ya, aduh capek, ya, lain kali nggak mau lagi, jangan. Itu bagian dari perjalanan kita di dunia ini sampai ke Yerusalem baru nanti, ya. Kita di samping aktivitas sehari-hari, kita juga melakukan aktivitas perjalanan. Jadi kalau bicara traveling, jangan berpikir ya memuaskan keinginannya, ya, tapi di dalam traveling, ya, bagaimana kita bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itulah traveling yang bermakna, ya. Mari kita coba praktekkan ketika kita traveling, ya. Oke, saya ajak kita berdiri, tidak dengan lagu apa ya.